kambing guling nih. Dan bersiapkan khataman kitab deh. Khataman kitab nih, 1 lembar lagi, wah selesai. Ayatnya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Wa dan ma tidak dan tidaklah, allamna kami ajarkan. Allama dari kata allama itu mengajarkan, muallim yang mengajarkan. Allama yu'allimu ta'liman, allama dan ti'laman, allaman mu'allaman, fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun, allim la tu'allim, mu'allamun mu'allamun. Itu kalau di pondok belajarnya nahwu shorof begitu. Jadi ada disebut mu'allim. Mu'allim itu orang yang mengajarkan. Terus ada kitab namanya ta'lim muta'allim. Itu dari allama itu mengajarkan. Allama mengajarkan, allamna kami mengajarkan. Itu diurai lagi Pak. Allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta, allamtuma, allamtum, allamti, allamtuma, allamtunna, allamtu, allamna. Itu deh. Itu belajar nahwu shorof dulu kan, kita jurumiyah. Allamna kami mengajarkan. Apa? Asy-syi'ra, syair. Jadi kata Allah, ini jawaban untuk orang kafir ya. Wa ma kami tidak mengajarkan, allamnahu kami tidak mengajarkan kepada Muhammad asy-syi'ra, syair. Wa ma dan tidak, ma di sini tidak ya. Wa ma dan tidak yang bagi. Ada yang mengartikan bisa, ada yang mengartikan pantas. Wa ma dan tidak yang bagi pantas lahu bagi Muhammad, dan tidak bisa lahu bagi Muhammad. In huwa bahwa Al-Quran itu illa kecuali zikrun pengingat, wa Qur'anun dan kitab, au mau'izatun atau nasihat, mubinun yang jelas. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah dulu orang-orang kafir Mekah itu mengatakan anna kufaru Makkah qalu anna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun wa ma yaqulu lahu sya'run. Jadi orang Mekah dulu bilang, ngapain mau percaya Muhammad bawa Quran, syair itu syair aja, itu pantun aja, itu Quran itu gitu. Jadi ini salah satu cara kaum kafir mendelegitimasi, bahasa kerennya gitu, mendelegitimasi kerasulan Muhammad. Salah satu yang dilegitimasi adalah keabsahan kerasulannya, bahwa Quran yang dibawa Muhammad itu cuma pantun aja, nggak ada hebatnya, itu cuma pantun doang gitu. Nah, dengan hoak-hoak yang menyebar gitu kan, cara orang memprovokasi itu bahwa Muhammad itu, Quran itu cuma pantun, maka dijawab ayat ini, kami nggak pernah ngajarin pantun gitu, kami nggak pernah ngajarin syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghilah, nggak bisa Muhammad itu, nggak pantas juga bersyair gitu. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Quran itu peringatan, Quran itu kitab yang isinya nasihat-nasihat yang jelas gitu. Itu jawaban Allah untuk kaum kafir. Nah Bapak Ibu, ini salah satu hikmah mungkin sering disampaikan ya, kenapa Nabi itu al-ummi, nggak bisa baca. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi Rasul yang nggak bisa baca. Bukan Allah nggak bisa bikin Nabi baca, tapi memang ada tujuannya Pak. Nabi oleh Allah
dibuat tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Apa karena nggak masuk TK ya? Nggak ada playgroup zaman dulu. Hikmahnya adalah sebagai hujah kepada kaum kafir bahwa Al-Quran yang nanti bakal diturunkan kepada Muhammad itu bukan hasil karya Muhammad, bukan rekayasanya Muhammad. Kalau nabinya pinter baca tulis, pinter sastra, maka hujah itu bakal kalah. Wah, pantas aja itu Quran itu tuh bikinan Muhammad itu. Pinter syair kok, pinter sastra kok gitu. Pantas aja. Maka orang kan percaya, oh, Muhammad itu botek. Itu hasil karya individu. Tapi hujah itu terbantahkan. Kenapa? Nabinya aja nggak bisa baca tulis kok. Gimana mau bikin Quran, mau bisa bikin syair, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tingkat kesusastraan Nabi itu rendah di mata orang-orang kafir karena memang nggak bisa baca tulis. Nah kemudian kita nanya, kalau Nabi nggak bisa baca tulis, kenapa Nabi bisa hafal Quran 30 juz? Ini persoalan bukan baca tulis, ini persoalan qadrah Allah, kekuasaan Allah bikin Nabi jebret langsung hafal. Jadi zaman dulu tuh kalau udah belajar satu bab Quran, satu ayat langsung dihafal. Hafalnya itu jangka panjang. Beda sama kita kan Pak. Susah ingat, gampang lupa. Kita kalau dulu itu gampang ingat, susah lupa kalau zaman dulu itu kan. Kalau sekarang kita ini susah ingat, gampang lupa. Udah banyak lulusan, iya kan? Gas LPG habis gitu, Arisa, setoran listrik, udah banyak urusan. Nah ini hujah, alasan kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lalu gimana kalau misalnya Nabi itu berkirim surat kepada raja-raja yang kafir, yaitu ada asistennya, ada Zubair bin Awam, ada Zaid bin Harisah, banyak asisten-asisten Nabi yang suruh nuliskan. Nah, jadi Al-Quran ini diserang sebagai karya Nabi karena Nabi itu kata, wah itu Nabi penyair gitu. Tapi enggak ini. Fa anzalallahu ta'ala hadzal ayah takdziban lahu. Yakni wa ma anzalna alaihi syi'ra wa ma yaliqu lahu syi'ra li anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Jadi syair, pantun, sastra itu bukan dari perkataan para rasul. Nah, terkait ketidakpercayaan ini memang tabiat orang dulu tuh gitu ya. Orang kafir Quraisy itu mengklaim bahwa dirinya itu sebagai suku ras dengan kasta tertinggi yang tidak mau dikalahkan yang lain. Egonya tuh tinggi sekali, jadi nggak mau dikalahkan. Nah ini tabiat buruk di mana ada yang mengalahkan, kehilangan pamor, sehingga dicari-cari kelemahan yang ngalahinnya gitu. Apa gini, saya deh suka baca kitab lagi, terus datang Mang Dedi dengan kemampuan yang lebih tinggi. Nah, karena tidak mau kalah pamor, tidak mau kalah, maka dicari-cari kesalahan Mang Dedi. Keburukan, kejelekan Mang Dedi itu dicari-cari, terus disebarkan ke orang, supaya kredibilitasnya Mang Dedi ini tidak mengalahkan saya. Paham ya Mang Dedi? Ini tabiat Quraisy itu begitu Pak, gak mau kalah, tidak mau diatasi, tidak mau diungguli. Padahal kalau ada orang yang lebih baik dari kita, ya bersyukur padahal itu ya. Kenapa? Berarti kita bisa belajar sama dia. Nah kalau misalnya nanti ada anak muda model Fakhri, Habib,
sudah bersekolah tinggi gitu, punya ilmu agama, terus datang ke sini ngasih materi, kita harusnya senang gitu. Harusnya senang. Kenapa? Kita bisa belajar sama Habib Fahri dengan ilmu baru, dengan sudut pandang baru, dengan khasanah yang baru. Kalau yang jelek hatinya gak mau disaingi gitu, nanti dihalang-halangin supaya mereka gak muncul. Nah ini jelek. Kaum Quraisy tuh dulu begitu, gak mau disaingi Rasulullah. Nah, karena orang-orang kafir Quraisy ini gak percayaan, terus gimana ya? Ya susah gitu. Apa kepala batu kah? Apa namanya? Maka di Al-Quran kan di Al-Baqarah tuh Pak ada ayat kalau kamu nggak percaya maka buat Quran gitu. Setelah itu ayatnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati gitu. Aduh saya kok lupa ayatnya. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, ayatnya ini sebelumnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli gitu kan. Itu Al-Baqarah ayat sekitar 23, 24, 25. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu mimma nazzalna ala abdina kepada sesuatu yang kami turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, bikin dong, bikin. Kalau memang ragu, bikin tandingan, bikin Quran gitu. Bi suratin min misli, dengan satu surat min mislihi yang semisal dengan Al-Quran gitu. Udah, kalau nggak percaya bikin dah gitu ya. Kalau nggak percaya bikin gitu. Jadi kalau ada orang nyerang kita, ya tantang aja deh. Ya udah kalau nggak suka sama saya, ya bikin hasil karya seperti saya deh. Bisa nggak? Bisa nggak? Jangan cuma bisa ngomong dong, gitu. Bikin dong. Kalau cuma bisa kritik doang, enak. Solusi gitu. Ya Baji, ngomong aja loh. Kritik sana sini enak kalau ngomong, solusi mana solusi gitu. Itu baru fair. Kalau cuma ngomong doang bisa enggak. Nah, Quraisy dulu juga begitu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Fa'tu bi suratin min mislih, maka bikin satu surat yang sama. Wad'u, kumpulkan syuhada'akum, para ahli kalian, min dunillah, selain Allah. Ahli sastra, ahli nujum, ahli apa, kumpulin dan semua min dunillah, kecuali Allah, selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau kamu emang benar, hebat kalau hebat. Nah, dalam cerita dulu saya tadi buka kitab yang lain, ada namanya Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi, yang rasul. Diterima tantangannya Pak, bikin nanti surat gitu. Ada, saya tulis tadi. Jadi di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, dia bikin surat Al-Fil juga. Kalau kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum al-ayat. Dia bikin surat Musailamah Al-Kadzab. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah apa itu gajah? Gitu. Al-filu dzanabu wasil, gajah itu ekor yang kecil. Ini mau nyanyi Quran ya Pak. Wa khusumun tawil, dan belalainya panjang. Ini Musailamah Al-Kadzab mau bikin Quran, ceritanya menandingi Quran. Ini hasil karyanya. Ada aja. Pokoknya nggak mau kalah. Nggak mau kalah.
terus nyaingin bikin sesuatu tapi ya hasilnya. Nah mulut cerita hasil karya ini kemudian diolok-olok gitu, wah jeleknya gitu, kawe ini kawe gitu. Gak bisa, karena Al-Quran itu menurut para ahli di zamannya dulu, orang Quraisy sendiri ngakui bahwa Quran itu tingkat kesusastraannya tinggi sekali. Ya sekarang kalau disebut rima atau ritme atau apa ujung Quran itu kan bagus sekali Pak. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a gitu ya. Rima ujung ayatnya kan bagus. Jadi kita bacanya itu enak gitu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Ujungnya sama gitu. Itu tinggi sekali gitu. Dan orang Quraisy itu adalah satu kelompok, satu suku yang sastranya waktu itu tertinggi di dunia. Jadi belahan dunia lain itu nggak bisa mengalahkan Quraisy. Maka ditantang oleh Al-Quran tadi, fa'tu bi suratin min mislih, bikin yang sama mirip dengan Quran. Kalau bisa, yang lain bisa. Karena Quraisy ini yang paling bisa. Jibe, bisa hiji, bisa kabeh, gitu kan. Kalau kamu bisa, berarti yang lain bisa. Kalau Quraisy aja bisa, yang lain bisa. Kalau Quraisy nggak bisa, berarti yang lain nggak bisa. Karena ini tinggi. Ada surat yang kedua yang dibikin si Musailamah Al-Kadzdzab. Ada surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Dia bikin surat lagi. Inna a'tayna kal jamahir. Sesungguhnya engkau telah diberikan karunia gundukan tanah. Gak JS sekarang. Fasalli li rabbika wajahir. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dengan suara yang nyaring. Inna syani'aka huwal kafir. Maka orang yang menentangmu dia kafir. Agak mirip-mirip sih Pak. Ujungnya ir semua coba. Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir. Inna syani'aka huwal kafir. Ir sama. Wah keren, wah bagus gitu. Tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan Quran. Ya itulah pokoknya gak mau kalah gitu. Tidak mau mengakui keunggulan orang lain gitu. Ini bagian dari penyakit hati sebenarnya. Al-ajbu bi nafsi apa? Ar-ra'yu bi nafsi apa? Ijabul mar'i bi ra'yihi. Seseorang yang bangga dengan pemikirannya. Yang lain gak ada yang bisa ngalahin saya. Jadi kalau ada yang lebih baik ya akui aja kalau dia lebih baik, kan selesai masalahnya. Nah ini Al-Quran karya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah jawaban Allah ketika ini sudah dibuat dan ternyata justru diolok-olok oleh temannya sendiri. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu dhanabun tawil, wa khusumun tawil, gitu. Jadinya olok-olok gajah, apa itu gajah gitu nih. Gajah itu punya ekor yang kecil gitu kan. Kemudian punya belalai yang panjang, malah diolok-olok temannya. Maka ayat selanjutnya kata Allah,
In kuntum shodiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa in maka jika lam taf'alu kamu enggak bisa bikin, walan dan enggak bakalan bisa taf'alu kalian bikin. Fattaqun nar, maka ya udah takut aja kepada neraka. Fattaqun narul lati, takut ajalah sama neraka. Waquduhan nasu wal hijar, yang kayu bakarnya itu manusia dan batu. Waquduha suluh, dan kalau di orang Sunda itu apa? Kayu bakarnya itu waquduha an-nasu wal hijar. Suluhnya, kayu bakarnya itu manusia dan batu. Ya udah, kalau nggak bisa bikin Quran, udahlah nyerah aja sudah. Takut aja sama neraka. Neraka itu kayu bakarnya manusia dan batu. Nah, ini ayat tentang tuduhan kalau Al-Quran itu adalah hasil karya Nabi. Nah, di kitab ini disebutkan ada larangan bersyair nih Pak. Tapi ini hanya pengetahuan kita saja ya, kita belum telaah debatnya. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku melihat lailatal mi'raj, malam ketika mi'raj. Mi'raj itu ketika naik ke langit, qauman, sebuah kaum, taqta'uz zabaniyata syafahahum, memotong siapa zabaniyah kepada syafahahum itu lidahnya, bil maqarid dengan gunting. Fasa'altu Jibril, maka aku tanya sama Jibril alaihissalam, man haula'i, siapa itu Jibril? Qala, kata Jibril, humus syu'ra'i, mereka adalah para penyair. Ya, maksudnya para penyair waktu itu yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran itu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Quran itu adalah nasihat dan kitab yang jelas. Yubayyinul faraid wal hudud wal ahkam, sudah jelas faraid, ilmu waris, wal hudud, ilmu tentang hudud, hukum pengadilan, wal ahkam, dan hukum-hukum yang lain. Selebihnya ini cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyoba syair gitu. Pernah suatu perjalanan Nabi bikin syair, kemudian kata Abu Bakar, panjenengan ngomong apa gitu. Ya ngomong itu Abu Bakar, itu syair. Kata Abu Bakar, lah mana bisa itu disebut syair gitu. Syair tuh nggak kayak gitu, kata Abu Bakar. Abu Bakar senyum tertawa. Lah kayak gitu syair, bukan syair nggak kayak gitu gitu. Ini kata kitab menunjukkan bahwa Nabi itu memang nggak bisa untuk bersyair, jadi nggak pintar bersyair. Al-Quran itu sebagai nasihat dibuat siapa? Ayat selanjutnya, liyunziro, untuk menjadi peringatan, pengingat. Nazir itu peringatan, yakni bil Quran, man, untuk orang-orang, kana hayyan, orang-orang yang hatinya hidup. Jadi Quran ini bakal punya efek cuma bagi orang-orang yang hatinya masih hidup.
Kalau hatinya sudah is dead gitu, hatinya udah mati, ya mau dibacain Quran nggak, mau dibacain apa nggak bisa. Jadi Al-Quran akan jadi manfaat, akan jadi pengingat, peringatan, nasihat yang bagus bagi orang-orang yang hatinya masih hidup. Apa cirinya orang hatinya masih hidup itu? Kalau di sini waktu zaman dulu, yakni mukminan hayyul qalbi li'anal kafiru kal mayyit. Orang mukmin itu hatinya hidup. Kalau orang kafir itu hatinya mati. Orang kafir itu la yatadabbaru wa la yatafakkaru, tidak berpikir, tidak merenung, tidak mempelajari, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu hadirin, mafhum mukhalafahnya, pada saat kita membaca Al-Quran, jika Al-Quran itu ingin bermanfaat, punya manfaat lebih dari kita, satu aja, tingkatkan levelnya gitu deh. Tingkatkan level kita berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah baca, rajin baca, naik levelnya apa? Pelajari Quran itu. Pelajari, baca maknanya, baca artinya gitu. Syukur-syukur ada banyak sekarang kan tafsir terjemahan, baca tafsir. Mau tafsir yang gampang aja deh, mungkin yang banyak tafsirnya Quraisy Shihab gitu kan, ada tuh tafsir Al-Misbah, itu baca Pak sambil ngomong cucu. Tapi ini serius bapak-bapak yang mungkin udah nggak terlalu sibuk gitu, yang waktu luangnya banyak. Saya sangat menganjurkan, menyarankan untuk naik level dari kita rutinitas membaca. Itu bagus Pak, bagus. Itu dijaga. Tapi kita naik level untuk mempelajari Al-Quran, baca terjemahnya atau baca tafsirnya. Jadi kita bakal tahu kenapa ayat ini turun. Kenapa ada surat namanya Al-Adiyat? Kenapa bunyinya seperti itu? Terus apa maksudnya? Apa sih maksudnya Al-Adiyat itu? Ada ayat innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid gitu. Itu maksudnya apa sih, kok ada ujungnya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur dan seterusnya. Itu ada kejawab. Kalau cuma dibaca aja mungkin kita kurang masuk. Seperti kita baca Yasin, kalau nggak dipelajari seperti ini tafsirnya, mungkin kita cuma baca aja gitu. Ada undangan baca Yasin, oh asik gitu kan, nasi kotak gitu. Tapi yang kita mau baca kan Yasinnya itu, oh ternyata maknanya gitu. Jadi udah tahu maksudnya Yasin, ketika baca Yasin kita malah aduh ya Allah gitu. Udah ketemu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi ingat, iya dulu dijelasin ini ayat ini diceritain, ntar di akhirat kita nggak bisa ngomong apa-apa, yang ngomong tangan sama kaki gitu. Ya Allah gitu. Di dunia ini kita pandai bersilat lidah, ntar di akhirat kagak bisa ngomong apa-apa gitu. Tangan kita aja yang jadi saksinya, kaki kita aja yang jadi saksinya. Nah ini jadi pemaknaan. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, siapa yang diberikan umur lebih maka kami akan kembalikan dia ke penciptaannya. Ya Allah, ntar kayak apa ya, udah tua gitu kan. Mikir kita udah tua masih kayak Pak Haji Subi enggak ya? Saya enggak nyebut Pak Haji Subi tua loh ya. Contoh Pak Haji Subi ini udah purna tugas, masih sehat, masih ke masjid. Saya ini ntar kalau udah tua ke masjid enggak gitu. Jadi kita mikir dan baca gitu. Kalau udah tahu makna dari Qur'annya gitu. Nah jadi
Al-Quran bakal menjadi pelajaran bagi hati yang hidup. Nah, caranya dengan tadabbaru wa yatafakkaru, mentadabburi dan mentafakkur. Bakal jadi manfaat buat kita. Banyak Bapak Ibu kajian Al-Quran, kajian tafsir banyak sekali kan di YouTube, tinggal searching aja itu. Tinggal searching. Gus Baha juga bagus sekali itu tafsirnya. Nah, Bapak Ibu, itu 2 surah pagi hari ini. Ayat tentang penegasan bahwa Al-Quran ini made in langit bukan made in dunia, dengan penguatan bahwa yang membawakan Al-Quran gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa syair, dan Quran bukan syair. Muhammad bukan ahli syair, bukan ahli sastra, tapi Quran ini adalah kalamullah. Kemudian ditegaskan dengan ayat selanjutnya, Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh manusia ini akan bermanfaat kalau dipelajari, ditafakuri, ditadabburi, baru akan menjadi penghidup hati. Maka kalau Al-Quran itu jadi penghidup hati dengan belajar mempelajarinya, berarti ya kalau hati kita mau hidup, tiap hari baca Quran, gitu aja. Hati kita bakal hidup. Hidup itu ya akan diberikan hidayah, petunjuk, akan dimudahkan urusannya, akan selalu diarahkan kepada kebaikan. Itu Bapak Ibu cukup pagi hari ini 2 ayat tentang Yasin. 1 lembar lagi. Mungkin berapa pertemuan lagi tuh udah selesai ya. Mau syukuran gak nih? Syukurannya kambing guling. Dedi sponsor. Hah? Ayam guling. Oh, pada mau lisin. Oh, siap. Hadir pura-pura gak denger dia. Pura-pura gak denger itu. Menyetujui ya. Sponsor pada mau lisin. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menambah keyakinan kita dengan Al-Quran. Ala hadiniyah wa kulli nadin saliyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.